merupakan sebuah percikan atau cahaya yang... Kok boleh tahu ini udah berapa lama DKV berdiri di Universitas Macung? Skripsinya atau tugas akhirnya harus selesai, tapi kita juga harus gimana caranya ngelola pameran biar jadi. Halo Re, kembali lagi dengan Dudin di program Modcast MCC. Nah, kali ini program Modcast MCC itu mengundang narasumber tentang subsektor ekonomi kreatif event. Nah, sesi yang akan dibahas ini tentang teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif event ya pastinya. Nah, nggak usah panjang kali lebar lagi. Di sini Dudin bakalan ngejelasin semuanya gitu ya, dan teman-teman narasumber juga tentang apa sih ekonomi kreatif di subsektor event kayak gitu. Dan aku nggak sendirian di sini gitu ya. Ada Sabrina dan Chris. Halo. Halo. Oke, mungkin perkenalan dulu nih ya sebelum kita lanjut gitu ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih, Sabrina? Ya, oke, boleh. Okay. Baik, perkenalkan namaku Sabrina Amalia Putri atau biasa dipanggil Sabrina. Aku dari Prodi Desain Komunikasi Visual dari Universitas Macung Malang. Oke, halo, namaku Mardika Christian Irianto atau bisa dipanggil Chris. Sama seperti Sabrina, aku dari DKV Universitas Macung angkatan 19. Gitu ya. Berarti kalian masih mahasiswa atau gimana nih? Kita sudah melalui masa sidang dan ini kita mau melakukan pameran dari hasil karya kita. Gitu ya. Jadi kita akan lebih bahas tentang pamerannya Prodi DKV Universitas Macung gitu ya. Aku dengar ada kata-kata yang lucu menurut aku gitu ya. Estencile. Gimana sih itu sebutannya, estencile atau essentially atau gimana gitu? Jadi atau gimana? Itu dari bahasa Perancis itu ngomongnya kalau nggak salah estencil atau gimana gitu. Agak susah juga sih ngomongnya, nggak terbiasa ngomong. Ya, jadi estencil kan kayak yang tadi udah aku jelasin itu dari bahasa Perancis kuno yang artinya itu membuat percikan atau bisa diartikan juga membuat cahaya. Itu untuk arti estensil sendiri. Gitu ya. Jadi program DKV Universitas Macung ini akan membuat pameran gitu ya. Iya. Pastinya di MCC ya. Iya, di MCC. Di MCC dengan tema estencile tadi itu, dengan apa percikan atau apa itu artinya gitu ya. Nah, salah satu program DKV ini itu memang wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa atau gimana? Kalau estensil ini sendiri kayaknya kita pertama kali ya untuk angkatannya kita dulu. Jadi sebelumnya belum pernah melakukan ini di MCC. Gitu. Jadi estencile ini pertama kali tayang di MCC. Ya, pertama kali tayang gitu. Karena kalau sebelumnya mungkin kita keterbatasan karena waktu itu pamerannya di kampus aja gitu. Kalau misal sebelumnya kan mungkin adik-adik kelas pernah gitu bikin pameran, tapi kalau untuk pameran tugas akhir yang dibawa keluar kampus ini baru estensil ini aja gitu. Tema dari pameran estencile ini apa? Kalau boleh tahu. Jadi hubungannya ini sama pamerannya itu kan tadi kan artinya percikan atau cahaya gitu kan. Pamerannya kita itu isinya karya-karya yang memecahkan berbagai masalah yang ada gitu. Mulai dari mungkin quarter life crisis atau branding UMKM dan sebagainya. Nah, jadi itu dihubungkan jadi kayak karya-karya tersebut itu merupakan sebuah percikan atau cahaya yang akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sebelum jauh lagi gitu ya, apa sih hasil karya kalian? Untuk Kak Sabrina dulu deh. Karyanya apa nih yang mau dipamerkan? Kalau untuk aku sendiri karyanya adalah branding UMKM. Jadi kan kebanyakan UMKM sekarang kadang ada yang nggak punya logo atau kayak gimana. Jadi kita sebagai mahasiswa tugas akhirnya bikin logo nih kayak gimana, atau mungkin mereka media pemasarannya mau lewat Instagram atau mau lewat WhatsApp dan lain-lain, itu kita pikirkan seperti itu. Nah, berarti ini pamerannya tentang apa? Desain grafis kah atau karya apa? Nah, jadi kalau misal di desain komunikasi visual itu kita dibaginya jadi 5. Jadi yang pertama itu ada ilustrasi. Jadi ilustrasi ini outputnya bisa buku ilustrasi anak-anak, bisa mungkin jurnal yang ada ilustrasinya dan lain-lain gitu. Terus yang kedua ada branding itu tadi. Jadi brandingnya bisa dari segi UMKM, mau dibutuhkan logo, sosial media atau lain-lainnya. Terus yang ketiga itu ada 3D. Kalau 3D ini nanti outputnya bisa dianimasi tentang edukasi atau seperti apa yang hasil outputnya 3D. Yang keempat kemudian ada foto video. Jadi kalau foto video ini kebanyakan tentang promosi wisata. Jadi ada yang dari NTT, ada juga yang dari mana? Dari Balikpapan. Dari Balikpapan seperti itu. Terus yang terakhir ada UI UX. Jadi nanti outputnya ada aplikasi untuk di handphone gitu. Gitu ya. Kalau Mas Chris sendiri?
Oh, kalau aku buat Menghasilkan karyanya apa nih? buku ilustrasi. Oh, sama juga logo ya. Bukan, itu lebih ke apa ya, mengilustrasikan. Kalau aku milihnya sejarah sih, aku mengilustrasikan sejarah gitu. gitu. Jadi Ya. seperti buku cerita. Oke, buku cerita gitu ya. Nantinya berarti teman-teman dari DKV, program studi DKV di Universitas Macung itu akan memamerkan semua hasil karyanya tentang desain grafis gitu ya, Ya. berupa cerita, kemudian logo dan sebagainya gitu ya. Ya, betul Oke, sekali. oke. Kenapa gitu? Aku pengen tahu kenapa pameran ini ada gitu. Apa sih latar belakangnya? Kenapa harus ada pameran? Kenapa kalian nggak branding melalui sosial media kalian Macung sendiri? Karena aku tahu nih Universitas Macung nih sangat populer ya di kalangan di masyarakat Kota Malang gitu. Kenapa harus ada pameran gitu? Mungkin karena kita mau lebih memperkenalkan DKV yang di Universitas Macung, karena kan mungkin ada beberapa yang nggak tahu kalau Macung punya jurusan Program DKV. studi DKV. Iya, gitu. Kok boleh tahu ini udah berapa lama DKV berdiri di Universitas Macung? Seingatku udah dari 2014 kalau nggak salah gitu ya. Seingatku berarti biasanya lupa atau gimana nih? Enggak ya. Oke. Berarti melatar belakangnya adalah masyarakat pengen tahu nih sebenarnya ada program di kafe gitu ya, program studi di kafe Iya. di Macung gitu ya. Setelah tadi kita bahas outputnya adalah karya, kemudian kita udah bahas tentang melatar belakang gitu. Sebenarnya gitu ya, teman-teman dari Kak Sabrina atau Kak Mas Kris itu susah nggak bikin pameran untuk persiapannya nih menuju pameran? Kalau persiapan sebenarnya cukup susah ya, karena kita ditarget skripsinya atau tugas akhirnya harus selesai, tapi kita juga harus gimana caranya ngelola pameran biar jadi gitu. Jadi kita langsung kerja dua nih, aduh abis ngerjain laporan, ngerjain pameran, jadi aduh meeting ada apa gitu, jadi kita langsung jalan dua-duanya. Tapi tetap bisa tiktokan kan ya? Oh bisa ya. Oke. Berarti pameran ini adalah kewajiban dari Universitas Negeri Macung. Universitas Macung. Oke. Berarti kewajiban yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa Macung untuk memamerkan produk yang udah dibuat di sidang kayak gitu ya. Iya. Oke. Tujuan atau manfaatnya adanya pameran ini apa sih, kau boleh tahu? Mungkin Selain masyarakat Malang tahu program studi DKV Macung, apa? mungkin ke arah mahasiswanya sendiri ya, kan kita angkatan 19 ini, jadi udah mau lulus, jadi mungkin tujuannya untuk membuat suatu momen terakhir buat angkatan 19 itu dengan memamerkan karya-karyanya tadi. Jadi ini adalah momen atau event satu angkatan gitu ya? Oh, jadi satu panitianya juga satu angkatan atau gimana? Iya, panitianya satu angkatan dan kita punya representasi waktu yaitu golden hour. Jadi kalau misal kita lagi, biasanya kalau lihat golden hour pasti kan ada orang-orang yang menikmati senja mungkin, atau ada yang mungkin mengabadikannya dengan selfie atau kayak gimana, mengabadikan momen dan lain-lain gitu. Jadi ini merupakan golden hour-nya kita untuk gimana selama kita 4 tahun kuliah di DKV ini kita bisa punya waktu untuk biar kita bersinar tadi dari spark itu tadi gitu. Jadi outputnya dari selama berstudi di DKV Macung itu ya. Iya. Jadi ini adalah salah satu program terakhir untuk mahasiswa akhir buat kalian gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Jadi tadi tujuannya udah jelas semuanya ya. Aku pengen tahu deh nantinya pameran yang akan diadakan di MCC gitu ya dari DKV Macung itu target audiensnya itu siapa, dan mungkin kalian punya kayak sasaran pengunjung untuk pameran kalian. Oke, mungkin yang pertama pasti orang-orang yang tertarik sama dunia industri kreatif ya. Mungkin mereka yang pengen tahu desain komunikasi visual itu sebenarnya seluas apa, nggak cuman kayak mungkin orang taunya cuman gambar atau kayak gimana ya kan. Jadi mungkin mereka bisa wawasannya lebih terbuka lagi di sini gitu. Terus yang kedua mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru atau mereka ingin tahu lebih lanjut lagi tentang dunia komunikasi visual, itu bisa juga nonton di pameran ini gitu. Jadi mungkin mereka bisa cari inspirasi atau gimana gitu. Berarti ini terbuka untuk umum atau khusus untuk Macung aja atau gimana? Ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya. Jadi silakan seluruh datang. masyarakat Kota Malang, siapapun gitu ya. Siapapun. Ada rentan batas usia nggak, atau anak-anak boleh datang nggak atau gimana? Boleh sih kalau untuk anak, Boleh kalau mau ya. datang ya. Boleh. Aku nanti agak ajak ponakanku 10 kayaknya untuk datang ya buat baca buku ceritanya Mas iya, Kris. boleh Ya. banget tuh. Oke, sebenarnya kalian punya tolak ukur tersendiri nggak? Apa maksudnya kayak sebuah desain grafis yang seperti apa yang ingin dipamerkan gitu?
Kalau tolak ukur sendiri sih sebenarnya karena kita basicnya sebagai desainer kita problem solving ya, jadi nggak cuman kayak kita cuman bisa menghasilkan sebuah visual, tapi gimana caranya dia bisa menjadi solusi dari permasalahan itu. Makanya tadi kayak ada yang bikin jurnal tentang a quarter life crisis, jadi buat orang-orang yang lagi galau quarter life crisis seperti apa bisa nulis-nulis. Ada juga yang membahas tentang transpuan dari POV-nya dia seperti apa, jadi itu bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang mungkin belum tahu nih tentang apa atau seperti apa kayak gitu. Gitu. Jadi kayak sebenarnya sasaran eventnya ini sangat luas gitu ya. Kalau berbicara tentang sasaran event gitu ya, sebagai mungkin Kak Sabrina dan Kak Kris diri pribadi gitu ya, kenapa harus memilih DKV Macung waktu itu? Kenapa nggak ekonomi? Kenapa nggak hukum? Kan banyak ya, gitu maksudnya jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan gitu. Kenapa kalian berdua ingin memilih DKV gitu? Mungkin dari Mas Kris dulu. Kalau aku sendiri itu waktu itu sempat bingung sih mau masuk jurusan apa setelah SMA itu. Terus kan karena aku hobi gambar nih, terus disaranin. Aku kapan-kapan digambarin boleh ya Mas ya? Oh boleh banget. Kayaknya agak abstrak gitu ya kalau digambar ya. Oh enggak. Oke. Back to topic. Nah, jadi tadi sampai mana ya? Oh ya, aku hobinya kan gambar. Terus disaranin sama kakakku gini, kamu kan suka gambar, coba masuk tuh ke DKV Macung. Terus aku mikir DKV itu klub apa ya? Itu ternyata program studi. Ya udah, aku coba riset tentang DKV Macung gitu. Oh kayaknya bisa nih. Terus aku coba-coba gini ya, enak juga sih belajar. Jadi kayak gambar terus memperbaiki kesalahan-kesalahan gambarku gitu. Jadi lebih berkembang lagi buat nanti siapa tahu dapat kerja di dunia menggambar. Sebelum ke Sabrina kita minum dulu kayaknya ya. Ini ada minuman yang memang dijual di MCC Kak, kayak gitu. Mungkin bisa dicoba dulu. Boleh. Kita minum rehat sejenak lah ya. Enak banget ya. Ini rasanya coklat banget gitu ya. Kan bisa dapetin minuman ini gitu ya di MCC gitu, bisa di lantai 3 atau lantai 5 kayak gitu. Kan juga bisa kunjungi IG-nya di Instagram ko.n.so gitu ya. Ini kopi consult kayak gitu. Mungkin langsung ke Kak Sabrina. Oke, kalau buat aku sih dari kecil memang suka gambar. Aku suka sesuatu hal yang visual gitu loh. Seperti lihat lukisan, terus mungkin kayak interior dan lain-lain gitu, tuh suka banget. Terus kemudian waktu SMK akhirnya aku nyoba ambil jurusan desain grafis. Dan di situ aku baru kerasa, ternyata emang aku nyaman di sini gitu. Karena di situ luas, selain desain, gambar, bisa foto video dan lain-lain gitu kan. Nih yaudah deh, aku mau kuliah yang bisa lanjut juga. Akhirnya aku masuk ke DKV Macung ini gitu. Bagaimana kalian survive di dunia desain grafis gitu atau DKV di Macung gitu? Bagaimana kalian menjadi saat ini gitu ya? Soalnya kan kalian dulu kayak aku pengen tahu nih, aku disaranin kakak nih, aku gini gitu ya. Bagaimana survive kalian di program studi ini? Oke, kalau misal aku untuk survive pasti kita harus up to date ya. Karena sekarang untuk media sosial udah segitu luasnya, segitu cepatnya untuk penyebaran informasi dan lain-lain. Nah, di situ kita harus selalu up to date dari TikTok, dari Instagram, mungkin ada dari Behance dan lain-lain untuk inspirasi. Apa sih sekarang yang lagi tren, dan kita harus bisa beradaptasi itu untuk disalurkan ke karya-karya kita gitu. Dan juga kalau untuk survive juga kita harus sering-sering konsultasi sama dosen juga ya, karena mereka orang yang sudah pernah berada di industri, apa sih sebenarnya yang sedang dibutuhkan sama industri dan lain-lain kayak gitu. Salah satunya yang aku tahu itu Pak Ayub ya, ketua program studi di KVUM. Macung, sorry. Kenapa jadi bahas satu yang lain gitu ya? Bercanda. Oke. Gini, kenapa kalian memilih MCC sebagai pameran kalian? Kan banyak tempat-tempat yang mungkin ya itu krusial buat masyarakat Kota Malang. Contohnya ada di dekat Kayu Tangan ya, DKM dan sebagainya gitu. Tempat-tempat yang memang disediakan untuk pameran juga gitu. Kenapa kalian memilih, why you choose MCC gitu? Oke. Mas Kris, coba. Sebenarnya kan acara ya? Iya, acara ya. Jadi kita memilih MCC itu karena kan ini baru ya tempatnya. Jadi kita mau coba, kayak tadi kata Sabrina, biasanya kalau kita pameran kan kalau nggak di Macung ya bingung milih di mana gitu. Jadi mumpung ada MCC ini, terus tempatnya juga strategis kan, sama mungkin bisa lebih
terpromosikan gitu pamerannya kita. Jadi kita mikirnya gimana kalau kita coba di MCC aja. Dan kemarin kalau nggak salah sempat ada pameran ya dari Macung juga itu. Nah kita lihat ternyata keren juga ya di MCC gitu. Kayaknya bisa juga kita pameran tugas akhir di sini. Karena memang MCC ini adalah sebuah wadah atau fasilitas untuk teman-teman nih kayak gini ya, teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang baru gitu, apalagi mahasiswa untuk bisa ngadain kegiatan di sini gitu. Memang MCC itu mewadahi kayak gitu ya. Menurut Kak Sabrina dan Kak Kris gitu, apa sih? Kenapa sih MCC ini jadi tempat untuk pelaku event gitu, khususnya di bidang desain grafis gitu? Kenapa kalian ingin gitu ya, ingin datang ke MCC untuk datang ke pameran kalian gitu? Kenapa? Mungkin dari sudut pandangnya kalian dulu. Mungkin karena di sini fasilitasnya udah lengkap ya. Karena selain udah di jalan utama, terus daripada kalau misal kita bikin pameran, kadang orang-orang, aduh kalau misal di kampus di Macung jauh di Tidar gitu kan, naik bukit dulu gitu kan. Itu pertama. Jadi kayak di situ kalau misal di kampus kan juga lingkupnya perkuliahan lebih formal gitu. Sedangkan kalau di MCC ini kan siapapun bisa masuk gitu loh, dengan seperti gimana atau gimana gitu kan, bebas gitu mau masuk gimana. Terus juga selain fasilitas, selain lokasi juga di sini kalau menurutku untuk pameran itu cocok ya, karena kan di sini kan nggak cuman kayak orang-orang yang kita undang atau orang yang ada poster, mungkin di sini ada kantor, ada lain-lain yang memang orang sini itu mereka juga bisa lihat gitu. Jadi aku tambahin karena gedungnya luas banget. Sorry ya promosi. Oke, lanjut Kak. Betul, jadi kayak gitu. Jadi kita pengen lebih reach out sebanyak mungkin orang. Jadi biar tahu kalau di Macung tuh ada DKV loh. Oh gitu ya. Kembali lagi ya, emang promosi DKV tentang Macung gitu ya. Oke. Mungkin dari Kris ada tambahan? Sebenarnya secara garis besar aku setuju sama Sabrina sih, kayak supaya bisa lebih reach out gitu, sama tadi apa katamu yang sebelumnya itu terfasilitasi itu. Ya mungkin itu sih, sama kan kalau di kampus yang nonton juga nanti ya warga kampus semuanya. Iya benar. Jadi kayak mahasiswa itu aja gitu ya. Jadi masyarakat nggak mau datang gitu ya, soalnya kayak ngiranya ya udah di kampus gitu. Kayak internal banget kan jadi kesannya gitu. Harapan nantinya pameran terselenggara itu apa? Buat kalian dan mewakili teman-teman panitia, harapannya apa? Kalau harapan sih yang jelas pertama semoga nanti rame ya. Pastilah ya. Iya. Karena Kita doakan bersama nih ya. Amin. Oke. Jadi kan kalau rame kan nanti pasti bakal meriah tuh. Nah, kalau meriah juga sesuai dengan temanya kita yang tadi Golden Hour itu. Jadi sebagai momen terakhir kan harus lebih meriah gitu biar bisa dikenang gitu. Terus juga harapannya juga kalau misal kita ini kan udah mau lulus nih semuanya, jadi semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan golden hour di tempat lainnya mereka, bisa berkembang dan juga bisa cepat-cepat dapat kerjaan ya. Tujuannya itu ya sebenarnya dengan pameran ini barangkali ada mungkin senior-senior dari bidang desain grafis ngeliat ini karyanya siapa ya gitu, tak rekrut lah di kantorku gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Boleh. Oke, mungkin Kak Sabrina sama Kris mungkin ngajak teman-teman di luar sana buat datang ke pameran nih, monggo. Oke, jadi pameran Estensil ini merupakan pameran tugas akhir pertama dari Universitas Macung dan diadakan di MCC. Jadi semua orang bisa datang di antara tanggal 14 sampai 16 hari Jumat, Sabtu, Minggu antara jam 10 sampai jam 8 malam. Jadi bisa di antara itu nanti ada hiburan juga, ada apa namanya ngobrol visual gitu. Nanti waduh, kita itu salah satu program acaranya di Esensil. Aku dari tadi cile-cile mulu ya, kayak kampungan banget ya. Oke. Mungkin Kak Kris ada tambahan? Mungkin ya bagi kalian yang penasaran DKV Macung itu seperti apa, karya-karyanya kayak gimana, monggo datang ke MCC tanggal 14 nanti. Mulai jam 10 kami pembukaan jam 1 terus ditutup jam 8 malam ya. Itu jadwalnya sama dari tanggal 14 sampai tanggal 16. Mungkin itu aja. Gitu. Oke ya. Berarti tanggal 14 sampai 16 di MCC. Lantai berapa Kak kalau boleh tahu? Lantai 3. Lantai 3 ya. Jadi teman-teman semuanya bisa datang ke pameran tanggal 14 sampai 16 di lantai 3 Gedung Malang Creative Center. Betul. Gitu ya. Nah,
mungkin buat teman-teman atau nawak-nawak kreatif lainnya gitu ya, para pelaku ekonomi kreatif lainnya di bidang subsektor apapun, mungkin kriya, fashion, ataupun event juga kayak teman-teman mahasiswa ini, mungkin yang mau kolaborasi sama kita itu bisa banget DM di Instagram kita mcc.or.id. Karena MCC ini tujuannya untuk dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Kalau kamu mau kolaborasi di MCC gitu ya, itu bisa banget di MCC. Jadi hashtag kita bisa di MCC. Kalau aku bilang mau kolaborasi bisa di MCC. Sambil gini ya Kak ya. Oke. So, ini. Iya. Mau kolaborasi bisa di MCC.